Bu Ija adalah seorang hajah yang dihormati di kampungnya, namun ia terkadang suka semena-mena. Hei ibu, mau kemana toh pagi-pagi gini udah rapi banget? Manalah udah mandi dan make up lagi. Ayolah pak, kayak nggak biasa aja deh lihat ibu rapi kayak gini. Ibu itu mau beli sayuran pak. Bu, kalau beli sayuran mah gak usah berpenampilan serapi itu toh, cuma beli sayuran kan? Ya nggak bisa gitu dong pak. Ibu ini kan seorang ibu hajah yang paling dihormati di kampung ini. Jadi ibu itu harus berpenampilan rapi terus dong. Nanti apa coba kata orang kalau seorang ibu hajah kayak ibu ini penampilannya nggak rapi? Ya ampun, ibu tuh berlebihan banget deh. Ya udah terserah ibu aja lah. Kalau debat sama ibu mah bapak nggak pernah menang. Nah itu tahu. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini bapak mau berangkat kerja jam berapa? Agak siapan bu, soalnya lagi males aja berangkat pagi-pagi. Bapak ini gimana sih? Bapak itu loh bosnya. Nanti apa coba pak kata karyawan bapak kalau bos itu datangnya siang? Harusnya ya pak, bos itu jadi contoh yang baik. Jangan malah ngajarin yang nggak baik dong. Ya ibu bapak tahu kok, tapi emang nggak boleh gitu kalau sekali-kali berangkat nggak pagi terus. Kan jadwal berangkat kerja sebenarnya emang agak siang bu. Yang ada kalau bapak berangkat pagi terus di kantor itu belum ada orang yang berangkat kerja. Ya nggak apa-apa dong pak, asal bapak itu berangkat duluan. Biar nanti para karyawan bapak itu muji-muji bapak. Ibu ini selalu aja sampai kepikiran hal-hal yang itu. Kenapa sih ibu tuh mentingin banget pandangan orang ke kita? Padahal kan kita sebenarnya nggak perlu bu terlalu berlebihan begitu. Pak, ya nggak bisa gitulah. Kita ini kan ya pak udah terkenal dan terhormat. Kalau bisa ya kita jaga image yang bagus. Biar apa coba? Ya biar orang tuh makin menghormati kita lah. Bu, mbok ya jangan gila dihormati gitu loh. Terlalu dihormati juga nggak akan bikin kita masuk surga kok. Bapak ini ya dibilangin yang benar kok malah jawabannya gitu sih. Udah, pokoknya bapak berangkat pagi ya. Nanti ibu langsung beli sayuran terus masakin deh buat bapak. Ya udahlah, terserah ibu aja. Saat di tempat sayuran, Assalamualaikum semuanya. Wah, udah ada Bu Tini aja. Bu Tini pagi banget beli sayurannya. Waalaikumsalam Bu Hajah. Hehehe, iya nih. Soalnya jadwal kerja suami saya lagi pagi banget. Makanya deh saya udah beli sayuran sepagi ini. Karena stok sayuran di rumah udah habis. Oh alah, jadi begitu toh. Oh iya Pak Tono, saya beli ayamnya 1 sama sayur sopnya ya. ya Bu Aja, bentar ya saya bungkuskan dulu. Ngomong-ngomong ibu Aja tuh hebat ya. Bisa loh setiap hari itu bisa kelihatan rapi gitu. Iya loh, bener banget. Jujur ya Bu, saya tuh makin hari makin kagum tahu nggak sama Ibu Hajah. Alhamdulillah Pak, Bu, saya tuh emang udah terbiasa kalau setiap keluar itu harus rapi. Ya, saya tuh aslinya ngerasa malu aja gitu kalau keluar berantakan. Masya Allah Bu Aja, ini emang bener-bener panutan kampung kita ini deh. Sudahlah selalu rapi, paham agama pula. Iya, bener banget apa yang dibilang Pak Tono. Pak, Bu, saya balik duluan ya kalau gitu. Ini uang belanjaan saya Pak. Assalamualaikum semuanya. Walah ya Bu, waalaikumsalam. Tiba-tiba, Pak, Bu, sedekahnya dong. Saya belum makan selama 3 hari. Kasihani saya dong, Pak, Bu. Apa-apaan sih? Kok ada pengemis di sini? Mana tampangnya itu loh, bikin jijik. Kalau nggak ada Pak Tono, udah aku usir pengemis ini. ya ampun kasihan banget mbaknya. Ini mbak ada sedikit rezeki buat mbak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Bapak baik banget deh. Nah, ini dari saya Mbak, diterima ya. Duh ya ampun Bu, ini banyak banget deh. Ini beneran apa buat saya? Saya jadi merasa ndak enak. Udah, nggak usah pakai acara nggak enak. Diterima ya, semoga bisa membantu. Makasih banget ya Bu. Semoga Ibu dilancarkan rezekinya. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku nggak mau ngasih uang loh ke pengemis itu. Tapi tadi Pak Tono tiba-tiba ngasih. Kan aku jadi nggak enak. Apalagi aku seorang ibu hajah. Masya Allah Bu Aja ini emang baik banget hatinya ya dan royal. Dengan entengnya ibu itu ngasih banyak uang ke pengemis tadi. Saya sampai terharu loh liatnya. Ya ampun, Pak Tono ini berlebihan deh. Tapi ya Pak, semua uang kita ini kan titipan. Jadi kita nggak boleh merasa memiliki sepenuhnya. Iya ya bener juga. Wah saya jadi tambah kagum deh sama Bu Hajah.
Pak Tono nih bisa aja deh. Astagfirullah, udah jam segini aja. Kalau begitu ini Pak uang belanja saya. Saya permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di tengah jalan, Aku kok keinget terus ya uang yang aku kasih tadi ke pengemis. Aku nggak ikhlas deh rasanya. Manalah aku ngasihnya banyak banget. Aslinya mah cuma buat pencitraan doang. Kalau tadi nggak ada Pak Tono aja, nggak bakal tuh aku kasih pengemis itu. Itu kan pengemis yang tadi aku kasih uang banyak ya. Aku samperin deh. Pengemis nggak tahu diri. Mana tadi uang yang udah saya kasih ke kamu? Balikin. Loh Bu, kok mau diambil lagi toh Bu? Kan udah Ibu kasih. Itu tuh tadi nggak beneran ngasihnya. Udah cepetan balikin. Astagfirullah Bu, kalau nggak beneran kenapa coba Ibu ngasih tadi? Kamu ini ya jadi pengemis kurang ajar banget sih. Buruan balikin atau saya teriak maling ya. Duh, jangan dong Bu. Iya, ini uangnya saya balikin. Ibu ini bener-bener ya. Saya ndak nyangka loh, seorang hajah seperti ibu ini kayak begitu. Pengemis kumel, nggak tahu diri ya. Kamu ini nggak berguna banget sih hidupnya. Masa jadi pengemis? Bu, jangan malah menghina saya dong. Saya kan sudah mengembalikan uang ibu. Hahaha, orang kayak kamu gini emang pantas buat dihina. Udah nggak ada kerjaan, bukannya nyari kerja malah jadi pengemis. Malu dong, manalah kamu masih muda. Bu Ijah pun pergi. Duh Jan, lucu banget ya. Bu Hajah, ternyata dengan jadi seorang Bu Hajah itu ndak menjamin ya. Ibu ini bilangnya Bu Hajah, tapi malah suka menghina. Gak ikhlas dalam bersedekah, apalagi tadi diambil lagi. Duh ya ampun, kocak banget deh. Saat di rumah Bu Ijah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Loh, Bapak kemana ya? Pak, Bapak. Duh, apa Bapak udah berangkat kerja ya? Aku tadi kelamaan sih ngobrol sama pengemis gak tahu diri itu. Pasti Bapak marah nih karena aku belum masakin. Aku telepon aja deh. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa toh Bu? Kok nelpon? Bapak lagi kerja ini? Walah, berarti bener ya Bapak udah berangkat kerja. Maaf ya Pak, tadi Ibu ada urusan, makanya deh lama. Jadi tadi Bapak berangkat ke kantor gak sarapan ya? Ya iyalah, katanya Ibu mau masakin buat Bapak. Malah lama banget beli sayuran. Sarapan kok tadi, di lemari kan masih ada roti sama selai. Jadi Bapak sarapan pakai itu aja. Ibu sih pakai acara ada urusan segala pas beli sayuran. Ada-ada aja deh. Syukurlah kalau Bapak tadi udah sarapan roti. Ya maaf Pak, tadi ada urusan mendadak. Kalau gitu nanti pas Bapak pulang Ibu masakin yang spesial deh sebagai tanda permintaan maaf. Boleh deh. Ya udah Bapak tutup dulu ya teleponnya. Soalnya ini lagi banyak banget kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Bapak gak marah-marah. Ini semua gara-gara si pengemis gak tahu diri itu tuh. Aku jadi gak bisa deh masakin sarapan buat Bapak. Awas aja ya, besok bakal aku kasih pelajaran buat dia. Tapi sekarang aku masak dulu deh. Mana belum nyuci baju dan nyuci piring juga. Tiba-tiba, Assalamualaikum Bu Ijah. Bu Ijah, tuh Bu Ijah ada di rumah nggak ya? Duh, itu siapa lagi yang datang? Gak tahu apa ya. Aku tuh lagi mau masak dan beres-beres. Tapi aku penasaran. Ya udahlah, aku bukain dulu pintunya. Iya, waalaikumsalam. Pak Doni, ada apa Pak? Kok tumben ke rumah saya? Ini orang miskin ngapain coba datang ke rumahku? Jadi begini Bu, emang boleh nggak saya tuh minjem uang ke Ibu? Soalnya anak dan istri saya selama beberapa hari ini belum makan Bu. Saya sudah mencari kerja dan mencoba pinjam uang sana sini, tapi ya tetap aja nihil hasilnya Bu. Duh, minjem uang ya? Pak, bukannya saya nggak mau minjemin ya, tapi ngelihat penampilan Pak Doni yang dekil gini bikin saya nggak mood dan mual Pak. Astagfirullah Bu Ijah, kok ngomong kayak begitu sih? Tapi nggak apa-apa kok Bu, kalau Ibu itu menghina saya. Tapi saya mohon Bu, berikan saya pinjaman uang, karena saya itu sudah gak tega melihat istri dan anak saya itu kelaparan Bu. Dih, kok malah maksa sih? Pak, makanya nyari kerja tuh yang serius. Kalau Bapak serius pasti sekarang Bapak udah dapat kerjaan. Bu, saya selama ini sudah serius kok dalam mencari pekerjaan. Halah, saya nggak percaya ya.
Udahlah Pak, mending Bapak itu suruh aja istri dan anak Bapak ngamen di jalanan, biar bisa dapat uang. Bu, Ibu, bisa tidak omongan Ibu itu dijaga? Katanya seorang hajah, tapi kok omongannya sangat-sangat tajam. Kalau Ibu mau hina saya silahkan Bu, tapi jangan bawa-bawa anak dan istri saya. Yang seharusnya jaga omongan itu Bapak ya. Orang miskin kok nggak ada sopan santunnya ya. Pantesan aja jadi orang miskin terus. Minjem uang kok maksa dan marah-marah sih. Nggak jelas banget deh. Udah sana pergi dari rumah saya. Pak Doni pun pergi dari sana. Astagfirullahaladzim, aku gak nyangka deh kalau Bu Ica itu adalah seorang hajah, bisa secara dan sejolim itu. Padahal kan aku cuma mau pinjam uang sedikit, yang penting bisa buat makan anak dan istri. Sepertinya memang aku itu gak boleh menilai orang dari luarnya aja. Kalau gitu mending aku coba cari pinjaman uang ke orang lain deh. Sore harinya, Astagfirullahaladzim, kok dari tadi pagi sampai sore ini aku nyari pinjaman uang gak ada yang mau minjemin ya. Kalau aku pulang gak bawa apa-apa, pasti anak dan istriku yang udah kelaparan bakal sedih. Duh, aku harus gimana ini ya? loh Pak Doni ya? Pak Doni kenapa kok kelihatan sedih gitu? Lagi ada masalah atau gimana Pak? Iya Pak, saya lagi ada masalah. Duh, ini kan suami sama Bu Ica ya. Aku takut deh kalau istri sama suaminya sama aja kelakuannya. Loh Pak Doni kenapa kok kelihatan takut dan menghindar gitu? Saya gak gigit kok Pak. Maaf ya Pak Dafa, saya bukannya mau menghindar, cuma saya lagi pusing banget. Ini mau nyari pinjaman uang kemana lagi? Walah, jadi Pak Doni lagi pusing karena lagi nyari pinjaman uang toh. Emangnya Bapak mau pinjam uang berapa? Dan buat apa toh? Buat beli beras Pak, soalnya anak dan istri saya sudah tidak makan beberapa hari ini. Saya pun sudah mencoba mencari pekerjaan dan pinjaman kemana-mana, tapi ya gitu hasilnya nihil Pak. Astagfirullahaladzim, kasihan banget. Ini Pak, kebetulan loh saya lagi ada rezeki. Ini Pak, silakan diambil. Loh, jangan gitu dong Pak, itulah uangnya Bapak banyak banget. Saya nggak berani ambil Pak. Udah, nggak apa-apa Pak, ini ambil aja. Jangan sungkan, Bapak kan lagi butuh banget buat beli makanan. Iya sih Pak, tapi saya itu nggak berani Pak menerima uang sebanyak itu dari Bapak. Nanti kalau istri Bapak marah gimana? Saya kan juga niatnya minjem Pak, bukan minta. Pak, nggak apa-apa. Ini ambil aja. Saya itu niatnya yang ngasih bukan minjemin. Lagian saya itu kan mau membantu. Ini Pak ambil buat beli beras ya. Dan makanan untuk istri dan anak Bapak di rumah. Kalau gitu saya pinjem ya Pak. Nanti saya balikin ketika saya sudah dapat kerjaan. Dan saya pinjemnya sesuai kebutuhan saya aja Pak. Saya nggak berani kalau pinjam uang sebanyak itu. Takut nggak bisa bayar. Ya udah kalau begitu pinjam sesuai dengan kebutuhan Bapak. Dan Bapak boleh kok bayar kapan aja kalau Bapak udah punya uang. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Pak. Semoga uang tadi bisa membantu Bapak dan keluarga. Masya Allah, Pak Dapa benar-benar baik ya. Kok bisa dia tuh punya istri kayak Bu Ijah yang kelakuannya jahat banget. Saat di rumah, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Bapak kok tumben banget sih pulang kerjanya jam segini? Biasanya kan lebih awal. Oh sebenarnya tadi Bapak udah pulang kerja lebih awal Bu. Cuma tadi Bapak di jalan ketemu Pak Doni. Ya kita ngobrol-ngobrol sebentar jadinya. Loh, ketemu Pak Doni? Jangan-jangan dia minjem uang ya ke Bapak? Loh, kok Ibu tahu? Sebenarnya dia itu nggak ada niat pinjam uang sih Bu ke Bapak. Cuma Bapak yang menawarkan aja. Loh, Bapak tuh apa-apaan sih kok pakai acara mau ngasih segala ke Pak Doni? Dia itu Pak orang miskin nggak tahu diri. Tadi aja loh dia nggak sopan sama Ibu. Emang ya Ibu itu? Kok rasanya nggak mungkin deh Pak Doni itu nggak sopan sama Ibu. Dia kan niatnya cuma mau pinjam uang Bu. Karena istri dan anaknya kelaparan di rumah. Ih Bapak, kok malah belain tuh orang miskin sih? Udahlah, bete Ibu jadinya. Udahlah, Ibu mau tidur aja. Lah malah ngambek, jadi bingung mana yang bener sih ini sebetulnya. keesokan harinya, Pak Doni, balikin. Mana uang suami saya yang Bapak pinjem kemarin sore? Loh, Mau Ijah, Bu, uang yang kemarin dipinjemin sama Pak Dafa udah saya pakai buat beli makanan. Sekarang udah habis uangnya. Dasar ya, Pak Doni itu nggak tahu diri banget sih. Nggak dipinjemin sama saya, kok malah pinjem sama suami saya. Bu, saya itu nggak ada niat loh buat minjem ke suami Ibu. Tapi suami Ibu yang menawarkan. Malah suami Ibu mau ngasih ke saya. Tapi saya itu nggak mau Bu, saya maunya minjem. Alah, Bapak nih nggak usah kebanyakan alasan deh. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Secepatnya Bapak harus bayar hutang. Minggir, saya mau pergi. Astagfirullahaladzim Bu, awas ada mobil truk Bu. Awas ada mobil truk Bu. Duh, aku di mana ini? Rasanya badanku sakit banget.
Bu, alhamdulillah akhirnya ibu sadar juga. Bapak benar-benar khawatir loh kalau ibu itu gak bakal sadar. Loh pak, ibu kok ada di rumah sakit pak? Oh iya, aku baru ingat kalau kemarin aku ketabrak truk. Ya bu, benar, untung aja ada Pak Doni yang mau bawa ibu ke rumah sakit. Kalau Pak Doni itu telat bawa ibu ke rumah sakit beberapa menit aja, mungkin nyawa ibu itu gak akan selamat. Loh, iya kak pak? Duh, kok Pak Doni masih mau ya nyelamatin aku? Padahal kan aku udah jahat banget sama dia. Aku jadi ngerasa bersalah deh. Bu, ibu kok malah diem aja? Ibu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit? Iya pak, ibu gak apa-apa kok. Pak, bentar. Kok rasanya kaki sebelah ibu mati rasa ya? Kaki ibu sebelah tuh pas kecelakaan lukanya parah banget. Dan kata dokter harus dilakukan amputasi. Ya ampun pak, ibu gak mau pak balikin kaki ibu yang sebelah. Atau jangan-jangan ini tuh azab ya pak buat ibu. Karena selama ini ibu udah jahat dan zolim sama pengemis dan Pak Doni. Kemungkinan iya bu, bapak juga udah dengar semuanya dari Pak Doni. Maafin ibu ya pak, ibu udah salah selama ini. Jangan minta maaf ke bapak dong bu, minta maaf ke orang yang udah ibu jahatin dan zolimi. Dan bapak mohon ibu berubah dan bertobat ya. Ini tuh teguran keras buat ibu. Dan ibu termasuk masih diberi kesempatan hidup loh. Bener juga apa kata bapak. Kalau gitu baiklah pak, ibu bakal bertobat dan berubah. Ibu juga bakal minta maaf ke orang-orang yang udah ibu jahatin dan zolimin. Tak lama Bu Ijah pun keluar dari rumah sakit. Ia lalu menemui Rini dan juga Pak Doni. Rin, ibu benar-benar minta maaf ya atas semua perbuatan jahat dan zolim ibu ke kamu. Gak apa-apa kok bu, sebelum ibu minta maaf, aku juga udah maafin ibu. Dan semua omongan nyelekit ibu malah aku jadiin motivasi. Akhirnya aku bisa kerja sekarang. Dan buat Pak Doni, saya benar-benar minta maaf ya Pak. Sekaligus saya mau berterima kasih. Mungkin kalau Pak Doni gak segera membawa saya ke rumah sakit, saya tidak akan selamat dan masih hidup sekarang. Iya bu, sama-sama. Dan saya juga sudah memaafkan ibu kok. Terima kasih banget ya Pak. Jujur saya kagum banget deh ke Bapak. Padahal saya udah jahat dan zolim ke Bapak. Tapi Bapak masih mau nyelamatin nyawa saya. Saya janji deh Pak, setelah ini saya akan benar-benar bertobat dan berubah. Dan ini Pak, ada sedikit rezeki buat Bapak dan keluarga. Tolong diterima ya Pak. Soalnya ini juga sebagai tanda permintaan maaf saya. Sejak saat itu Bu Ijah pun berubah menjadi seorang hajah yang benar-benar baik dan juga loyal.